di tahun yang baru ini. Sudah mulai semangat belum habis liburan panjang? Nah, hari ini kakak ditemani oleh Kalista. Shalom semua. Untuk sama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu video berikut ini. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Kalista, kita kan udah 2 minggu nih belajar yang namanya integritas. Kamu udah ngerti belum apa itu integritas? Wah, aku sih udah kebayang ya kak. Menurut aku, arti dari integritas adalah sikap kita yang konsisten menunjukkan sifat-sifat yang baik dalam perbuatan maupun perkataan. Gitu kak. Betul, tapi bukan hanya dalam perbuatan dan perkataan loh. Oh ya? Hari ini kita akan bahas integritas dalam pikiran. Artinya, kalau kita sudah memutuskan sesuatu dan kita tahu itu hal yang baik, kita harus teguh menjalankannya. Jadi nggak pelin-pelan gitu deh. Oh gitu ya kak. Aku penasaran banget ingin belajar lebih dalam lagi tentang integritas dalam pikiran. Aku udah gak sabar nih kak ingin mendengarkan contohnya yang akan ada di cerita yang akan dibawakan nanti kak. Yuk kita mulai pujian dan penyembahnya, aku udah gak sabar nih. Iya, kakak juga udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tunggu dulu kak. Sebelum kita memulai pujian dan penyembahan serta firman Tuhan, kita harus memulai semua ini dengan doa kak, agar semua ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, Yuk kita berdoa yuk kak. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Sebentar kami mau beribadah, tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. I
teman-teman, kita tadi sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati teman-teman. Yuk kita mulai untuk menyembah Tuhan. Shalom adik-adik. Senang sekali Kalinda bisa ketemu lagi dengan kalian yang udah siap untuk mencari wajah Tuhan, selalu ada bersama kita. Kakak percaya adik-adik dalam keadaan baik-baik. Nah, sebelumnya yuk kita mau doa sama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya dimanapun kalian berada. Ya, yuk kita tutup mata. Ikut Kalinda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu mencari wajah-Mu, kami ingin selalu bertemu dengan Engkau Tuhan, dan kami ingin terus belajar bersama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna untuk setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri juga yang akan menguduskan setiap kami, menguduskan juga Kalinda di dalam membawakan firman-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seminggu telah berlalu, minggu ini kita ketemu lagi. Adik-adik ingat gak minggu kemarin ceritanya gimana? Pasti kalian ingat ya. Kakak akan melanjutkan mengenai cerita-cerita yang sebelumnya, mengenai integritas.
Apa tahu integritas itu apa? Adik-adik, integritas itu sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus di dalam perkataan, perbuatan kita. Ya, jadi kalau kita misalnya percaya Tuhan, kita lakukan terus-menerus walaupun dalam keadaan seperti ini, pandemik. Adik-adik tahu minggu-minggu ini kita dalam keadaan PSBB lagi, ya. Tidak boleh kemana-mana, semua dibatasi. Tetapi satu hal, kapanpun kita mau ketemu Tuhan, kapanpun kita mau bicara dengan Tuhan, Dia selalu ada buat kita, walaupun dalam masa PSBB ini. Nah adik-adik, ada satu cerita yang menarik sekali mengenai integritas ini, mengenai seseorang yang dalam keadaan sulit seperti ini. Ya, kalau kita tahu pandemik ini, kakak tahu nih, kakak kan kerja ya. Banyak sekali orang atau sebagian orang ada yang kehilangan pekerjaannya. Sebagian orang ada yang baru mau mencari kerja tapi belum dapat pekerjaan. Untuk kehidupannya itu sulit sekali. Tetapi kakak percaya Tuhan punya sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Nah, ceritanya gini di Alkitab. Ini mengenai orang yang dalam keadaan susah, kesulitan, kelaparan. Waktu itu kejadiannya gini, di tanah Israel itu terjadi kelaparan yang cukup parah ya. Sehingga ada satu keluarga, namanya keluarga Bapak Elimelek. Dia berpikir untuk mencari sesuatu di kota yang lain, di tanah yang lain. Karena di tanah Israel itu terjadi kelaparan. Akhirnya mereka berangkat dan pergilah ke sana. Sesampai di Moab, ceritanya adik-adik, di sana akhirnya mereka hidup di Moab. Dan ada satu hal yang membuat Ibu Naomi sedih. Waktu itu suaminya Pak Elimelek meninggal. Wah, dia sedih sekali karena Pak Elimelek meninggal, udah di tanah di kota lain, bapaknya meninggal, tapi karena dia percaya satu hal, Tuhan selalu beserta dia. Keluarga ini adalah keluarga yang percaya Tuhan, yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan. Sehingga Ibu Naomi ini berpikir ya sudah, akhirnya dia sedih, tapi dia tetap tinggal di situ. Nah, kedua anaknya akhirnya menikah dengan orang-orang Moab situ. Namanya adalah Orpa dan Rut. Tapi adik-adik, kesedihan ini belum berhenti di situ. Apa yang terjadi? Kedua anaknya, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sedih sekali adik-adik. Adik-adik bisa lihat di gambarnya. Aduh, itu Ibu Naomi sangat sedih sekali melihat anak-anak dan suaminya meninggal. Namun akhirnya dalam kesulitan seperti itu, dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap berpegang teguh sama Tuhan. Namun dia lalu berpikir, oke, saya akan kembali ke tanah Israel. Tidak terasa adik-adik, Ibu Naomi sudah tinggal di situ 10 tahun. Dan akhirnya dia berpikir, saya akan kembali karena suaminya tidak ada, anak-anaknya tidak ada, dan dia hanya punya menantunya. Nah, karena Ibu Naomi ini orang yang punya integritas, yang benar-benar percaya sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan terus-menerus tanpa melihat lingkungannya, sehingga dia dikenal oleh kedua menantunya menjadi orang yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saat Ibu Naomi mau pergi kembali ke tanah Israel, kedua orang menantunya ini ingin ikut. Dia bilang, aku ikut bersama ibu mertua. Karena apa? Karena walaupun ini ibu mertuanya, tapi dia sudah menganggap seperti ibunya sendiri. Apa yang mereka lihat dari ibu mertuanya ini, kakak percaya seperti itu ya, itu membuat kedua orang ini memutuskan untuk ikut kembali ke tanah Israel. Nah, yang menarik adik-adik, waktu di perjalanan mereka pergi ke tanah Israel,
tiba-tiba ibunya berpikir lagi dan dia bilang, anak-anakku, kalian adalah menantu-menantuku yang luar biasa yang baik. Namun anak-anakku sudah meninggal. Kembalilah kalian ke Moab, biarlah aku kembali ke Israel sendiri. Nah, waktu itu akhirnya Orpa itu menantunya tadi, yang satu memutuskan untuk dia berpikir lagi, oh iya ya, suami dia sudah meninggal. Baiklah, karena zaman dahulu seperti itu ya, karena ibu mertuanya bilang boleh kembali, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Moab. Namun Ruth tetap punya prinsip. Dia sudah berjanji, mungkin dia sudah berjanji di dalam hatinya, dia sudah berpikir dan dia sudah melihat bagaimana kehidupan Ibu Naomi yang percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia berkata seperti ini, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Jadi aku akan tetap ikut ibu kembali ke Israel, kembali ke Bethlehem. Dan Naomi berpegang teguh pada prinsipnya, dan akhirnya mereka berpisah. Orpa kembali ke Moab dan Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth. Nah adik-adik, apakah dengan kembali ke Bethlehem lalu Ibu Naomi merasa kehidupannya langsung berubah? Tidak adik-adik, kesulitan itu tetap masih ada. Apa yang terjadi? Waktu mereka sampai di Bethlehem, dua orang ini tidak punya pekerjaan adik-adik, dan mungkin mereka juga tidak punya uang banyak. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus kerja. Walaupun dalam keadaan sulit, Ibu Naomi tetap percaya Tuhan kembali lagi, dan dia tetap kembali. Apa yang terjadi? Wah, di kota itu, karena kota Bethlehem itu mungkin tidak sebesar kota Jakarta ya adik-adik. Jadi waktu dia kembali ke Bethlehem, wah semua tahu Ibu Naomi kembali dengan menantunya saja. Anaknya dan suaminya sudah meninggal. Nah, semua orang tahu. Dalam keadaan sulit seperti itu, apakah mereka meminta-minta apa yang dilakukan? Atau apakah mereka melakukan sesuatu yang jahat? Tidak. Yang menarik tadi, integritas. Dia tetap berpegang teguh, punya prinsip, percaya sama Tuhan, lakukan yang terbaik. Lalu yang menariknya adalah Ruth. Ruth seperti ini bicara dengan Ibu Naomi. Dia bilang, wah kita harus melakukan sesuatu. Dan dia lihat, di sana ada satu ladang gandum, jelai. Nah, dulu itu kalau misalnya orang kerja, karena mereka mungkin itu petani ya dari sebelumnya. Kita tadi lihat bahwa apa yang mereka dapatkan untuk makan itu dari hasil dari tanahnya, tanah yang tumbuh. Jadi saat mereka kembali, mereka tidak punya tanah, tapi mereka melihat, wah ada satu ladang gandum yang besar, dan di situ biasanya boleh orang itu gini. Jadi waktu mereka memanen gandum atau jelai, mereka udah dipanen, lalu suka ada bulir-bulir yang sisa. Bulir-bulir, kalau kita adik-adik mungkin taunya padi. Bulir-bulir padi itu kecil sekali ya, gandum juga sama, kecil seperti itu. Untuk makan, bayangkan untuk makan satu piring itu kira-kira adik-adik pernah hitung nggak satu piring nasi berapa butir nasi? Satu piring nasi itu berapa butir ini? Nasi kira-kira ada 100? 200? 300? Wah banyak adik-adik, nggak kehitung. Kita makan satu sendok aja nggak pernah ngitung kan berapa. Nah bayangkan, waktu itu akhirnya Ruth berpikir, aku akan memungut bekas-bekas gandum itu. Mereka memungut bekas-bekas gandumnya, sedikit-sedikit akan dikumpulkan. Mungkin dia harus bekerja dari pagi sampai siang untuk mendapatkan satu piring nasi. Baru satu piring, untuk Naomi belum. Jadi dia harus bekerja seharian mungkin hanya untuk makan hari itu. Nah tapi karena Ruth sudah bertekad, lalu dia bilang kepada Naomi, aku akan bekerja di sana, akan memungut hasil-hasil ini, dan aku akan nanti untuk makan bersama.
Nah akhirnya Naomi pergi ke ladang gandum. Maaf, bukan Naomi, Ruth ya. Naomi di rumah karena sudah tua mungkin waktu itu, jadi Ruth pergi ke sana untuk memungut jelai tadi, untuk memungut gandum. Dan waktu di ladang gandum itu, namanya itu ladang gandumnya itu besar sekali dan itu kepunyaan satu orang namanya Pak Boas. Nah jadi waktu itu dia memungut ladang gandum-gandumnya dengan rajin adik-adik. Tahu nggak? Dari pagi dia pungut satu, jadi kalau udah mungut nih segini, capek, saya diam dulu, duduk dulu, capek. Nggak kayak gitu. Ruth sangat rajin, dia pungut terus sampai siang, sampai mungkin istirahat. Setelah itu dia kembali lagi mungut lagi. Nah orang-orang yang bekerja di situ melihat dia, ini siapa ya, wanita ini siapa gitu. Tapi setelah mereka bertanya-tanya, mereka tahu ternyata itu adalah menantunya Naomi. Dan yang punya Pak Boas itu waktu datang melihat juga, mereka tanya, Pak Boas itu tanya kepada orang-orang yang bekerja, itu siapa wanita itu? Lalu dikasih tahu sama mereka, ini adalah menantunya Ibu Naomi yang sudah kembali ke Bethlehem untuk mencari, ya mereka mengumpulkan bekas-bekas berkas itu. Nah Pak Boas bilang, wah kalau begitu biarkan dia, jangan diganggu, biarkan dia memungut gandum-gandum itu karena untuk makanannya. Adik-adik, kakak melihat satu hal di sini. Saat kita yakin, saat kita percaya kepada Tuhan dan kita mau melakukan dengan rajin. Jadi bukan gini ya, bukan percaya, saya percaya sama Tuhan akan ngasih makanan, nanti tahu-tahu datang makanan langsung. Enggak kayak gitu. Kita harus melakukan sesuatu. Mungkin waktu itu Ruth juga berpikir, aduh berapa banyak sih gandum yang bisa saya kumpulkan. Tapi karena dia percaya, dia lakukan lagi. Dan akhirnya orang melihat, wanita ini sangat rajin. Dan apa yang terjadi? Pak Boasnya, bosnya yang punya, dia bilang, biarlah dia di sini. Dan dia ngomong kepada semua pegawainya, jangan ganggu dia. Bahkan kalau kalian sedang menyabit jelai-jelai gandum-gandum itu, sisakan beberapa biar dipungut oleh dia. Jadi artinya apa? Ada berkat yang kita tidak pernah tahu. Berkat yang Tuhan sediakan melalui orang yang juga percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita tidak pernah tahu keadaan kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Tetapi kalau kita tetap percaya, apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan akhirnya lihat adik-adik di gambarnya. Ruth akhirnya bisa mengumpulkan berkat yang begitu banyak, jelainya banyak sekali yang dia bawa pulang. Dan akhirnya mereka bisa makan, tidak pernah kelaparan, dan Tuhan memberkati mereka. Nah adik-adik, di sini kakak belajar banyak sekali dari sifat Ruth ya. Ruth yang benar-benar teguh, percaya, dia punya integritas. Dia berpikir, dia sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup bersama Ibu Naomi, dan akhirnya apa? Tuhan memberkati Ruth dan Ibu Naomi berlimpah-limpah. Adik-adik percaya kan hal ini? Siapa yang percaya? Wah, luar biasa. Kakak lihat kalian mengerti cerita ini. Kalau kalian masih pengen tahu ceritanya, kelanjutannya, kalian boleh baca ya di Perjanjian Lama Rut 1 dan 2. Kalian baca. Menarik sekali. Adik-adik, bukan buku komik aja yang menarik. Alkitab ini sangat menarik. Waktu kalian baca, kalian akan dapat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan bicara kepada kalian dengan cara Tuhan. Roh Kudus akan bicara kepada setiap kita dengan caranya. Mungkin kakak baca cerita ini, kakak dapat sesuatu yang berbeda. Kalau adik-adik baca, mungkin adik-adik dapat sesuatu juga yang lain. Karena Roh Kudus bisa bicara dengan banyak hal. Dari satu cerita bisa berbeda-beda. Namun satu hal yang kita sudah belajar hari ini, tetap teguh, lakukan prinsip yang baik sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, kakak harap kalian mau melakukannya terus menerus dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Mungkin
adik-adik juga ada yang dalam keadaan papa mamanya saat ini aduh susah kerjaannya lagi, bisnisnya lagi turun dan sebagainya. Tapi percaya, adik-adik berdoa, lakukan terus sesuatu yang baik. Mungkin adik-adik belum bisa bantu papa mama kerja, tapi adik-adik bisa lakukan bagian adik-adik yang terbaik. Belajar yang baik, belajar firman Tuhan, berdoa untuk mereka. Ya? Oke, yuk kita berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Kalau Engkau membantu Ruth saat itu, kalau Engkau memperhatikan Ruth dan Naomi yang dalam keadaan sulit, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan membantu setiap kami di dalam keadaan apapun. Kami percaya walaupun kami mungkin belum melihat, tetapi kuasa-Mu selalu ada dan Engkau selalu senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami mau lebih percaya kepadamu, lebih belajar lebih banyak lagi dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, seru juga ya Kak ceritanya. Aku kagum dengan sosok Ruth. Dia bisa berpegang teguh pada prinsip dan pikirannya, yaitu untuk tidak meninggalkan Naomi. Iya, dan karena dia setia sama Naomi, Tuhan memberkati dia dan Naomi berlimpah-limpah. Iya juga ya Kak, keren banget ya Kak. Tapi kalau aku pikir ya Kak, susah juga untuk menjadi seperti Ruth, untuk memiliki prinsip dan pikiran yang teguh. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya Kak, kalau kita berusaha dan bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan buah yang baik. Betul. Nah adik-adik, minggu depan kita akan melihat contoh lainnya dari integritas. Jadi jangan lupa stay tune terus ya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Kids Ministry GBI dan Mogot ya. Dan follow Instagramnya di @kidsministry.dm. Happy Sunday, God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kakak mau ajak kalian untuk berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk setiap hari yang Kau berikan kepada setiap kami. Sampai hari ini kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di rumah kami. Kami bersyukur kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, sekolahmu, keluargamu. Tuhan terus berkati, Tuhan terus lindungi, Tuhan terus jaga kalian dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali saat kita bertemu di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Tuhan Yesus